tanpa ditempa seorang empu. Tanpa ditempa menggunakan alat bantu apapun. Luar biasa. Begitu pengorbanan yang saya lakukan untuk pengabdian saya terhadap Kanjeng Sunan. Dan barang siapapun yang memiliki pusaka itu, maka jika dia berhasil merawatnya dengan baik, jika dia berhasil menyimpannya dengan baik, maka tuahnya pun akan baik terhadap sang pemilik. Karena di sini saat ini yang memegang pusaka itu adalah dirimu. Jika kau menginginkan tuah itu baik kepada dirimu, rawatlah, simpanlah. Namun, jangan jadikan benda itu sebagai Tuhan. Ya. Baik, Bu. Dan perlu diingat, memegang pusaka itu hanya memiliki satu pantangan. Apa itu, Bu? Janganlah kalian memamerkan pusaka keris itu secara langsung kepada orang lain. Berarti disimpan secara diam. Itu adalah pusaka untuk kepribadian, untuk diri sendiri, bukan untuk dipamerkan. Baik, Bu. Jika kau tidak ingin menyimpannya, dan kau yang menyimpannya, maka ingatlah itu baik-baik. Jika kau melanggar pantangan itu, maka tuah itu tidak akan ada untuk dirimu. Ih, Bu. Saya mengerti. Saya datang hanya ingin mengingatkan itu. Baik, Bu. Apakah cukup disimpan? Kau cukup menyimpannya di tempat yang rapi, Yang bersih. yang bersih. Jika kau memang menyukai sebuah wangian, silakan kau beri wangian. Tidak ada pengaruh apapun. Namun, jika kau melanggar dan berbuat sombong ataupun ria memamerkan apa yang kau miliki itu kepada orang lain, maka itu sudah tidak ada manfaatnya. Berarti keris itu boleh dipegang oleh siapapun ya, Bu? Keris itu boleh dimiliki oleh siapapun. Jika memang kau tidak menginginkan dan tidak ingin menyimpan keris itu, berikanlah pada temanmu ataupun temanmu yang lainnya. Siapa yang ingin menyimpannya, tapi ingat itu secara baik-baik. Baik, Bu. Terima kasih atas pengertiannya. Sekarang saya jadi paham. Ya, Kalau nggak diberitahu seperti ini kan kita nggak paham, Bu. paham dan nggak tahu namanya, Bu. Sejarahnya pun kayaknya nggak tahu. Ya, saya pernah mendengar. Ya. Keris Kiai Carupuk memang saya pernah mendengar. Memang manusia-manusia di zaman saat ini itu sudah
tidak mengingin tahu dan tidak ingin mencari tahu mengenai sejarah-sejarah para leluhur-leluhurnya. Jika saya masih bagian dari manusia seperti kalian, mungkin saya akan lebih memilih untuk menyimpan keris itu. Namun sekarang, saya dan kalian sudah berbeda alam. Saya sudah berada di alam Kelanggena. Ada berapa keris keris carubuk, Empu? Memang banyak keris carubuk yang memalsukannya. Namun, yang asli hanya dari dirimu. Keasliannya hanya ada di tempatmu. Terima kasih, Empu. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga dengan adanya pertemuan ini menjadi luas wawasan saya mengenai sejarah keris yang saat ini ada di rumah saya. Nah, dan lebih menghargai sejarah. Betul. Untuk kalian yang masih memiliki jiwa yang membara, jangan lupakan sejarah yang dahulu pernah ada di tanah kelahiran kalian ataupun di tanah Jawa ini. Baik, Empu. Karena sejarah mengatakan bangsa luar takut dengan tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Disamperin sama empunya langsung, sang pembuat. Keris itu namanya keris carubuk. Supaman Dargi. Dargi apa sama? Mendagri ya. Empu Supaman Dargi itu namanya. Itu adalah pesanan dari tokoh agama kita. Cuma nggak tahu Sunan siapa. Ya, ini dari Kanjeng Sunan. Iya. Yang dimana hanya diberi Seblindi. sebiji asam. Biji asam itu bukan Asam pelok apa sih? biji asam itu asam Jawa, asam yang kecut banget itu loh. Oh, yang buat sayur. Sayuran itu yang bondol-bondol. Asam ya. Iya. Namun Kanjeng Sunan meminta dibikinkan sebuah bilah pusaka. Itu kan memikirkan hal itu kan berat. Dan pas satu Muharram ini atau satu Suro, Empu mendapatkan wilapat yang dimana tidak boleh dibakar dengan api biasa. Ada makamnya. Iya. Empu terkenal pada masa kerajaan Majapahit yang juga dikenal sebagai penyebar agama Islam. Di masa kerajaan tersebut, Empu Supaman Drangki. Ya mungkin Drangki. saluran sejarahnya ditulis itu ya. Empu Supu. Oh iya. Jadi hidup di masa Majapahit ya, Mas. So, Putra Temanggung Majapahit, Ya. Empu Supadria, nah namanya kan dulu susah. santri Sunan Kalijaga, Oh, santrinya. suami Dwi Roso Wulan, adik Sunan Kalijaga. Gimana? Itu di catatan ini loh. Di catatan Palang, Mas. Bukan Oh, ngarang ya. Iya, Bang, Maksudnya, berarti catatan Palang baca loh. ya informasi ini kan penting dari manuskrip kuno biasanya. yang sudah yang teruji. diartikan itu. Ya bisa jadi tulisan itu benar, jadi salah. Ya, wong ngarang kan orang angel. Iya. Ya wong kemarin, wong makamnya itu diganti-ganti ben. Iya, bisa bahaya. Belum. Iya. Iya. Aduh, saya nggak ikut-ikut. Saya juga nggak ikut lah. Makamku malah diganti-ganti. Yang habis-habis ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Wah. Kemenangannya masih Pangeran, sangat terasa. Alhamdulillah manusia. Nyong. Semua yang terjadi pada saat itu sungguh tidak saya sangka dan sungguh tidak saya duga. Apanya yang tidak terduga, Pangeran? Saya berhasil memenangkan pertarungan melawan Binti Ravdila. Yang dimana kalian tahu, Binti Ravdila adalah sosok makhluk yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi, kemampuan yang tingkat tinggi. Dia juga adalah salah satu titisan tulang wangi. Ya, memang benar. Saya datang menemui kalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya. Karena berkat dorongan dan bantuan dari kalian semuanya, saya berhasil merebut kembali kerajaan Banteng Malang. Dan saya juga membalaskan dendam atas kematian dari ayahanda Jaya Besari. Ya. Semua yang menonton waktu itu heran, Pangeran. Terkagum-kagum. Pangeran yang dianggap oleh masyarakat dan keluarga besar di kerajaan Banteng Malang mengira pangeran adalah anak yang manja. Ternyata bisa mengalahkan Binti Ravdila yang sudah terkenal di mana-mana dengan penelitiannya, dengan kecerdasannya. Begitu mudahnya lagi. Jangankan mereka yang mengetahui latar belakang saya, yang sudah mungkin tiap hari melihat tingkah laku saya. Ya. Saya sendiri saja juga terheran-heran. Karena pada saat itu saya merasa diri saya itu benar-benar lemah. Saya tidak pernah belajar mengenai ilmu kanuragan. Saya tidak pernah belajar mengenai sebuah pertarungan. Saya datang ke medan pertarungan hanya memodalkan kenekatan untuk membalaskan atas kematian ayahanda saya. Saya sedikit terpancing atas ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Binti Ravdila. Karena Binti Ravdila juga tahu siapa saya, apa latar belakang saya. Mungkin saja Binti Ravdila sudah menganggap saya benar-benar di bawah dari dirinya. Namun hal tak terduga itu terjadi. Keajaiban itu datang terhadap diri saya. Saya sendiri juga bingung. Apa